Jadi maintenance itu butuh biaya untuk menjalankan tugasnya. Jadi kita harus mengajukan ya setiap tahun. Berapa sih yang diperlukan untuk menjalankan maintenance suatu pabrik ya. Jadi menghitung budget itu bisa dihitung dari nilai RAP, bisa dihitung dari historical, bisa dihitung dari daya yang digunakan ternyata ya. Saya kemarin baru baca-baca ternyata ada beberapa buku yang menyatakan bahwa kalau dayanya sekian ya kan, kita butuh apa namanya? Kita butuh dana sekian untuk maintenance-nya. Terus kemudian mengurangi breakdown, yaitu kerusakan, mengurangi downtime, yaitu waktu yang stop tiba-tiba, mengimprove dari equipment untuk mendapatkan efisiensi, mengimprove dari stok inventory. Jadi jangan sampai stok kita itu terlalu banyak ya, karena itu menambah modal untuk menjalankan aktivitas produksi. Terus apalagi kita bagaimana caranya kita mengimplementasikan mengurangi biaya dari kegiatan produksi ya. Inilah secara ringkas objektif dan tantangan dari tim maintenance ya. Jadi kalau apa namanya, kalau kita lihat struktur dari strategi maintenance ini ya kan, pertama kita harus tahu tujuan, tanggung jawab ya, serta dokumennya ya di dalam perusahaan itu ya. Jadi kalau saya masuk dalam suatu perusahaan ya kan, saya diberikan mandat sebagai leader dari maintenance, saya harus tahu tujuan dan tanggung jawab saya ya. Terus kemudian apa? Saya harus tahu kebijakan yang ada di perusahaan ini ya. Jadi setiap perusahaan itu punya kebijakan beda-beda. Jangan nanti kita dari satu perusahaan ini masuk ke perusahaan ini kaku nih, kita nggak fleksibel, kita nggak melihat. Oh ini kebijakannya seperti ini dulu, pokoknya saya nggak mau tahu gitu ya, nggak boleh ya. Kemudian ada technical strategi, kemudian ada manajemen strateginya, ya kan? Technical itu secara teknik apa sih yang mau kita lakukan, konsep-konsepnya gitu ya. Terus bagaimana cara mengatur? Ada manajemen strateginya, ada bagaimana informasi yang kita butuhkan untuk menjalankan maintenance ini. Ya, jadi ini harus kita ketahui, harus kita siapkan. Ya, jadi jangan sampai kita masuk kepada suatu perusahaan kita diberi tanggung jawab sebagai orang maintenance, yang terpikir kita apa ya? Oh nanti kalau rusak saya perbaiki. Ya, itu bukan itu aja ya orang maintenance ya, itu bukan orang maintenance kalau kita punya mindset seperti itu. Jadi orang maintenance itu harus betul-betul menjaga aset, menjaga aset agar bisa beroperasi, menghasilkan produksi sesuai dengan target dengan biaya yang cukup rendah, serta orang yang bekerja itu selamat ya. Oke, jadi apa namanya, di strategi maintenance ini ada maintenance metodologi ya. Nah, contohnya kalau maintenance metodologi ini adalah failure based atau apa namanya, reactive maintenance ya. Reactive maintenance ini adalah ya seperti yang saya sampaikan sebelumnya, kita akan memperbaiki suatu equipment itu ya kalau dia terjadi kerusakan. Kalau dia belum rusak, tidak perlu kita perbaiki ya. Ada keuntungan dan ada kerugian. Keuntungannya apa? Kita nggak perlu orang preventive maintenance di situ. Ya. Kita hanya butuh orang kalau rusak kita perbaiki, bisa panggil orang dan lain sebagainya. Jadi orangnya bisa kita kurangi. Ya. Kemudian cost-nya ya kan untuk sementara waktu cost-nya itu rendah. Karena kalau kita apa namanya, tidak lakukan preventif itu, kita butuh alat, kita butuh stok, apa namanya, kita butuh ganti sebelum dia rusak dan lain sebagainya ya. Jadi itu apa namanya, itu ada juga keuntungannya ya. Jadi kenapa apa namanya perlu kita terapkan juga ini ya, reactive maintenance ini atau breakdown maintenance ini.
tujuan kita terapkan ini ya kan untuk meminimal ya jumlah inventory ya. Jadi kalau apa namanya? Kalau kita lakukan apa namanya penggantian sebelum rusak ya, jadi spare part kita itu lebih besar nilainya di awal karena stoknya banyak ya. Kalau ini enggak ya. Kalau kita apa namanya? Kita lakukan ini apa namanya? Reactive maintenance ini kita mengurangi manpower juga untuk melakukan PM ya, PM dan PDM ya. Karena alat di industri itu kan sampai ratusan sampai ribuan gitu ya. Jadi kalau kita harus lakukan preventive maintenance ya kan semuanya ya kan sampai alat-alat yang kelasnya C ya kan. Ya, itu akan memperbesar manpower dan cost ya. Makanya reactive maintenance ini kadang-kadang diperlukan. Hanya saja kita harus tahu bahwa reactive maintenance ini diterapkan pada alat yang apa? Yaitu pada alat yang kalau rusak tidak mengganggu operasional dari suatu produksi. Gitu. Yang berikutnya adalah preventive maintenance. Ya. Preventive maintenance ini adalah aktivitas maintenance yang bertujuan untuk mencegah terjadinya kerusakan dalam jangka waktu tertentu. Adapun tindakan yang dilakukan sebagai berikut. Ya. Pertama, kita lakukan cleaning atau membersihkan. Ya. Jadi apa tujuan kita membersihkan itu, ya kan? Pertama kita bisa menemukan kerusakan atau cacat yang tersembunyi. Ya. Berikutnya, dengan seringnya kita membersihkan, kita lebih akrab, kita tahu apa namanya hal-hal yang tidak normal pada alat itu. Nah, berikutnya adalah kita mengurangi kontaminasi. Nah, jadi dengan pembersihan ini, ya kan, tidak ada terjadi kontaminasi. Contohnya ini motor yang dibersihkan dengan motor yang tidak dibersihkan. Oke, berikutnya di dalam preventive maintenance itu ya kan kita lakukan kalibrasi ya. Kalibrasi itu adalah bentuk khusus dari pemeliharaan preventif yang tujuannya adalah untuk menjaga instrumen pengukuran dan kontrol dalam batas yang ditentukan. Sistem pencatatan harus disimpan pada setiap instrumen, termasuk sebagai berikut ya. Ada sejarahnya, perlu dicatat. Berapa persen akurasinya, larinya udah berapa persen, lokasinya di mana, didokumentasikan. Jadi kalau apa namanya suatu alat udah kita kalibrasi, ternyata dia melebihi toleransinya, kita harus gantikan dengan yang lain karena itu bisa berakibat apa namanya mengganggu produksi dan lain sebagainya. Contohnya temperatur untuk ngontrol minyak ya. Rupanya temperatur ini udah nggak normal nih, udah kita kalibrasi tidak selisihnya melebihi dari 3% misalnya. Padahal kalau dia lari pembacaan 3% itu bisa produksi bisa terganggu ya, makanya harus diganti. Ya, walaupun dia masih bisa digunakan, tetap kita ganti karena itu merusak bisa mengganggu produksi. Kemudian apa yang dilakukan di dalam preventive maintenance? Kita melakukan pelumasan ya. Jadi pelumasan ini bertujuan untuk apa namanya? Biar tidak panas ya kan? Biar tidak haus ya kan? Dan lain sebagainya di sini ya, melindungi korosi dan membersihkan dari bahan-bahan yang bisa apa namanya? Menyebabkan kehausan. Ya, berikutnya ya kan, apa sih yang dilakukan di dalam preventive maintenance? Ya, yaitu mengencangkan baut. Ya, jadi kadang-kadang sering juga kita jumpai karena ada setiap mesin yang berputar itu, ya kan, ada getaran. Getaran itu kadang-kadang bisa menimbulkan bautnya kendor. Ya, jadi kita perlu cek ya sesuai dengan schedule-nya, dicek bautnya dan lain sebagainya. Gitu. Karena banyak juga kadang-kadang kerusakan itu terjadi karena masalah baut yang kendor. Ya, vibrasi juga bisa terjadi karena ada baut yang kendor. Ya, di plank. Ya, jadi kalau ini plank, ya,
Jadi sistem pengencangannya seperti ini ya. Ini ada arah panahnya ini ya. Jadi harus berlawanan, dikencangkan biar dia tekanannya itu rata. Kemudian di dalam preventive maintenance itu kita lakukan inspeksi menggunakan boroskop, ya, salah satunya. Boroskop ini adalah alat untuk sejenis kamera untuk melihat cubing-cubing yang tidak bisa dideteksi atau dilihat secara langsung oleh mata. Jadi dia butuh alat sensor yang bisa dimasukkan seperti ini ya untuk melihat kondisinya. Kemudian mengganti bearing atau perbaikan yang kecil. Salah satunya adalah mengganti bearing, pibel, dan lain sebagainya. Itu adalah termasuk dari pekerjaan preventive maintenance. Untuk sampai di sini ada yang mau disampaikan atau yang ditanyakan? Silakan, Pak. Oke Pak, silakan Pak yang mau bertanya Pak, biar nggak terlalu banyak dulu materinya. Baik Pak, Siapa ini Pak? materinya nanti dikirim ya Pak, lewat PDF Pak. Nanti dikirim Pak nanti ya, bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin untuk pertanyaan dari saya ya Pak ya. Saya kan ada beberapa kali pindah perusahaan dan posisinya itu selalu berubah-ubah jadi Pak. Dan tapi tetap basic, tetap di teknisi gitu ya Pak ya. Oke. Nah, untuk posisi saat ini kan saya di bagian utility. Cuman untuk awal kerja kan pasti ada adaptasi gitu Pak. Nah, termasuk dalam materi maintenance strategi ini kan target saya yang pertama adalah mengenal semua mesin ya Pak ya. Oke, ya. Mungkin untuk pertanyaan dari saya, target dari proses adaptasi manpower baru dengan mesin itu sarannya bagaimana gitu Pak? Oke, makasih Pak Adianto ya. Iya Pak. Oke. Begini Pak ya. Jadi kalau kita masuk ke dalam suatu perusahaan, tentu kita akan beradaptasi ya. Bagaimana caranya kita biar cepat beradaptasi ya. Pertama Bapak harus pastikan Bapak tahu master list-nya. Sekarang Bapak Iya Pak. maintenance elektrikal, mekanikal atau apa Pak jenisnya? Untuk saya pribadi lebih ke handle operasional mesin utility sih Pak, kayak kompresor, terus ice water, sama soft water gitu Pak. Di Target bidang saya kan di elektrikalnya bulan berarti ini Pak ya. di operasionalnya doang Pak, lebih ke cek sih. Cuman kan basicnya memang beberapa sudah ketemu sebelum di perusahaan yang sekarang ya Pak ya. Jadi Oh, targetnya sebulan ini saya punya target minimal sirkulasi, sistem kerja mesin dan lain-lain itu saya udah tahu gitu Pak. Jadi untuk progres bulan kedua itu saya ada progres untuk improvement gitu Pak. oke. Pak, tadi kan Bapak harus tahu master list. Pertama, master list itu Iya, adalah iya master dokumen list. yang menyatakan equipment yang menjadi tanggung jawab Bapak. Oke. Iya betul. Nah, setelah Bapak tahu equipment yang menjadi tanggung jawab Bapak, Bapak harus membuat list preventive maintenance-nya sesuai dengan manualnya. Misalnya ini Iya, iya. kompresor. Kompresor ini berdasarkan manualnya setiap 2000 kita harus ganti oli, ganti filter dan lain sebagainya, ya kan? Nah, Iya, terus untuk 8.000-nya kita ganti ini ya. Kan kita udah atur tuh Pak iya. schedule-nya. Untuk equipment yang lain juga begitu, ya. Setelah itu kita tahu Pak ya, setelah kita udah planningkan, kita tahu nih schedule-nya yang mau kita lakukan,
kita harus tahu bagaimana caranya kita membuat laporan. Ya. Jadi Oh laporannya, iya Pak. laporannya seperti apa gitu. Terus berikutnya, ya kan, Bapak harus tahu sistem yang dianut di situ, ya kan, oleh Iya. head maintenance-nya itu sistemnya seperti apa? Apakah Bapak menggunakan apa namanya sistemnya itu udah preventive maintenance, reaktif atau proaktif atau RCM, ya kan? Udah di Oh level iya. mana ini? Sebelum-sebelumnya mungkin kan Bapak pernah belajar itu, ya kan, apa namanya Iya. tipe-tipe maintenance, ya. Bapak bisa ukur nih, ya. Iya. Ini rupanya manajemennya ini baru selevel ini, ya. Kalau kita mau meningkatkan, ya kan, kita harus lakukan ini loh, kan Iya. gitu kan, ada datanya Pak, ya seperti ini kan. Iya Kalau betul. Bapak udah lakukan yang saya sebutkan tadi, misalnya lubrikasi, kebersihan dan lain sebagainya, setidaknya Bapak udah melakukan preventive maintenance, ya. Dari preventive maintenance itu, Bapak bagaimana caranya membuat laporannya, ya. Terus bagaimana membuat historikalnya. Jadi di maintenance itu, Pak, Bapak harus membuat historikalnya, yang paling penting, ya. Itu historikal untuk memberikan catatan kalau ada kerusakan kemudian apa yang harus dilakukan. Dicatat di historikal. Ya. Historikalnya Bapak buat atau tidak ini? Kalau saya pribadi masih sambil lihat-lihat manual sih Pak, karena memang eh, kerasa beda ya Pak dari beberapa perusahaan yang pernah ketemu gitu. Nah, saran saya, Bapak bikin di Excel historikalnya. Setiap Bapak lakukan perbaikan sesuai dengan tag name itu, ya kan? Bapak tanggal ini Iya. melakukan ini, ya kan? Bapak tulis di situ, ya kan, historikalnya. Ya. Nah, kemudian Iya. di historical itu kan ada spare part, Pak. Ya. Kalau Bapak punya SAP, ya kan, spare part itu kan bisa dicek harganya, Pak. Ya. Iya, Dari iya. situ, ya kan, dari list spare part yang Bapak gunakan, Bapak tahu harganya, Bapak tahu tuh cost-nya yang Bapak apa namanya Bapak gunakan, ya. Setiap satu bulan ini saya menghabiskan duit berapa, ya. Jadi hal itu perlu Pak ya untuk meningkatkan karir kita. Karena gini, kalau kita di level manajemen, waktu saya datang ke perusahaan misalnya saya sanggup menjadi maintenance manager di perusahaan ini gitu ya. Iya, betul Ownernya Pak. atau apa namanya direkturnya pasti tanya ke saya, Bapak butuh dana berapa nih untuk menjalankan pabrik ini? Nah, contohnya gini, ya saya ini sekarang ini bertanggung jawab di EUP ini ya. Itu targetnya maksimum itu 0,5 US dollar per metric ton, gitu ya. Jadi kalau saya memproduksi misalnya 77.000 metric ton, kalikanlah 0,5 US dollar. Jadi dengan historical itu sebetulnya saya bisa menghitung dari sebelum-sebelumnya gitu ya. Oke, Pak. Iya, iya Pak. Nah, jadi Bapak catat Jadi ada historicalnya. ini ya Pak ya. Ya, Dari istilahnya dari kapasitas si mesin itu nanti diambil untuk cost itu juga ya Pak ya. ya. Jadi kan kita orang maintenance kan punya tanggung jawab terhadap cost, Pak, yang seperti yang saya sampaikan tadi ya. Nah, tentu Iya. kita harus tahu, misalnya gini, Pak Adianto punya 5 kompresor, gitu ya, contohnya. Iya, Nah, iya. waktu interview, misalnya gitu, kan Bapak cerita tuh, Pak, saya tanggung jawab saya punya 5 kompresor ini untuk preventive maintenance-nya. Terus butuh dana berapa? Berapa uang yang dikeluarkan untuk perbaikan, ya kan? Setiap bulannya Iya. untuk setiap kompresor. Ya, kita harus tahu Pak ya. Itu orang maintenance tuh harus tahu seperti itu gitu loh ya. Oke, oke. Sambil nyatet ini Pak. Oke Pak, siap. Terima kasih Pak. Oke, ada yang Nanti lain? sambil mungkin kalau masih ada yang bingung saya DM juga nggak apa-apa ya Pak ya. Nggak apa-apa ya kan? Nah, saya bisa kasihkan contoh dokumennya seperti apa gitu ya. Maintenance itu seperti apa Boleh, sih? boleh Pak. Karena maintenance itu kan punya tadi tuh yang di atas tadi kan banyak tuh tanggung jawabnya ya. Jadi nanti Iya betul. ini ya kita membawa label maintenance ya. Jangan sampai label maintenance kita bawa kita hanya bisa perbaikan karena orang maintenance itu bukan Iya. memperbaiki ya,
Bukan hanya memperbaiki, Iya. tapi menjaga, ya kan? Dan banyak hal ya yang dilakukan seperti yang saya sampaikan sebelumnya tadi, nggak hafal saya. Oke? Oke. Siap, siap. Iya, Pak, siap. Makasih, Pak. Lanjut. Halo. Ya silakan Pak Zaini ya, apa siapa ya? Inggih, Pak. Inggih, terima kasih banyak nih Pak Ratno nih untuk bagi-bagi ilmunya. Ini Pak Ratno, ini kan tadi sempat menyinggung apa biaya maintenance per satuan produksi ya Pak. Ya. Nah itu kira-kira apa untuk menghitungnya itu rumusnya gimana itu ya Pak? Ya, mungkin itu aja Pak. Oke. Jadi rumusnya ya kan dari buku-buku yang saya baca nih, kebetulan kan banyak nih buku maintenance ya. Jadi ada yang menggunakan apa namanya RAP. RAP itu misalnya umur pabrik 1 sampai 5 tahun, ya kan? RAP itu adalah biaya untuk membeli pabrik atau biaya untuk mendirikan pabrik ya sampai pabrik itu sampai bisa mengeluarkan produksi ya. Itu RAP-nya ya. Dia untuk 1 sampai 5 tahun itu sekitar 1 sampai 2% ya apanya apa namanya biaya maintenance-nya dari harga RAP ya. Ada juga yang apa namanya yang menulis di buku lain ya. Kemarin sempat saya apa juga posting itu ya berdasarkan kilowatt ya. Jadi kalau kita tipe preventif, tipe strategi maintenance kita preventif ya kan, reaktif itu reaktif itu 18 US dollar per HP ya. Jadi kalau saya punya pabrik ini satu refinery ini kan 1,5 megawatt nih ya. Terus saya kalikan ya kan, kalau saya pakai ini preventive maintenance ya, saya butuh 6 US dollar per 1 HP ya kan. Jadi kalau power saya 1,5 saya kalikan lah ya per hari ya. Jadi 1 tahun itu sekitar 289 ribu US dollar ya. Mendekati. Sementara apa saya untuk beberapa plan saya ini seluruhnya itu budgetnya itu sekitar 360 ribu US dollar per tahunnya ya kan. Jadi makanya rumus ini cukup mendekati gitu loh ya. Itu rumusnya Pak. Oke, terima kasih Pak. Well noted ini kita catat. Terima kasih banyak Pak. Cuma di alat berat saya belum tahu Pak ya. Oke Pak, ada yang lain? Kalau nggak ada, saya teruskan ya. Oke. Kemudian, Pak, maaf Pak, boleh Pak, saya bertanya Pak. Oke, silakan Pak. Ini Pak, maaf Pak, saya masih kebingungan Pak untuk menentukan schedule preventif Pak. Karena kan mesinnya itu ada kisaran 30-an lebih ya, 30-an lebih. Nah, saya tuh mau bikin schedule preventif itu per harinya itu berapa mesin yang harus saya preventif. Nah, terus karena manpowernya hanya terbatas, cuma 1 orang, nah itu gimana ya Pak untuk menentukannya gitu. Per harinya itu saya harus preventif berapa gitu kan. Karena kalau memakan energi juga cukup ini Pak, cukup banyak ya gitu untuk satu equipment juga gitu karena 1 orang gitu Pak. Itu pasti yang saya mau tanyakan Pak. Makasih Pak. Oke, terima kasih Pak Sarip. Begini Pak, ya, jadi kita schedule preventive maintenance itu pertama kita harus merujuk kepada manual booknya, ya, pada manual booknya. Misalnya contohnya tadi kompresor, ya. Kompresor itu di manual booknya itu per 2000 jam kita harus ganti ini ya. Ganti filter, ganti oli itu termasuk pekerjaan preventif seperti yang saya sampaikan di atas tadi ya. Terus apa namanya? 2000 itu kan sekitar misalnya 2 bulan atau berapa gitu ya. Nah, oke, kalau kita punya 30 Pak ya,
gitu ya. Ternyata yang perlu diservis, preventive maintenance yang diservis itu, ya kan, butuh apa namanya 2 bulan sekali kita lakukan servis. Nah, kemudian preventive maintenance-nya apalagi? Cek kebersihan, ya. Cek kebersihan, ya kan? Itu kan kita bisa bagi tuh Pak ya dengan tim operatornya gitu ya. Jadi ada pekerjaan yang harus dilakukan apa namanya preventif yang dilakukan oleh engineer atau teknisi, ada pekerjaan preventif yang dilakukan oleh operator atau orang yang menjalankan mesin ya. Itu harus dikelirkan kalau manpower kita tidak cukup. Atau kita menggunakan apa namanya sistem TPM. TPM kan seperti itu ya, autonomous maintenance itu ya. Jadi preventif sebagian seperti cleaning, cek apa namanya suara dan lain sebagainya. Ada beberapa itu bisa dilakukan oleh operator sehingga bisa mengurangi kerja teknisi. Kita harus hitung man hours kita Pak ya untuk melakukan schedule ini. Misalnya kita punya teknisi 1 ya. Ya kita teknisinya 1 berarti 1 hari itu kita hanya punya 8 jam atau 7 jam, 1 jam istirahat. Dari 7 jam ini ya kan kita harus lihat ya loadnya. Setiap hari ini berapa jam sih ada permintaan pekerjaan? Ternyata kalau dari historicalnya ternyata permintaan pekerjaannya tuh habis nih 7 jam melakukan permintaan pekerjaan ya kan. Kita schedule tetap kita buat, misalnya alat ini harus kita cek per minggu setiap alat atau per hari pengecekan kebersihan biasanya operator. Biasanya kalau satu equipment itu per seminggu tuh ya. Kalau kita karena di sini ratusan Pak, bukan 30. Ratusan lagi ya. Ya, jadi kalau manpower kita nggak cukup, schedule tetap kita buat Pak. Tetapi kita ajukan ke atasan kita bahwa kita butuh melakukan preventif. Kalau tidak, kita nggak tahu nih gejala-gejala yang timbul atau bisa menimbulkan kerusakan yang berikutnya. Disitulah perhitungan jumlah man hours itulah kita sampaikan ke atasan bahwa kita butuh tenaga tambahan, ya gitu Pak. Baik Pak. Berarti butuh manpower lagi Pak ya untuk membantu kita ya Pak. Ya Bapak hitung dulu gitu loh ya. Kalau menurut saya yang 30 ini, saya kan nggak tahu nih mesin Bapak ini apa nih ya. Makanya saya nggak bisa detail ya mesin Bapak ini jenis apa. Kalau misalnya Bapak bilang, Pak saya punya pompa sekian gitu ya. Saya tahu bahwa pompa itu perlu dicek itu seminggu sekali ya. Pompa ya. Kalau alat-alat di pabrik itu, satu equipment itu seminggu sekali yang kritikal. Yang tidak kritikal itu bisa sebulan sekali. Karena memang ratusan ya kan. Nah, jadi kalau kita mau cek setiap hari pasti nggak tercover, pasti nggak bisa terlaksanakan. Jumlah manpowernya habis gitu. Oke Pak? Oke Pak, baik Pak. Terima kasih Pak. Ada gambaran buat saya Pak. Ya jadi harus ada schedule mingguan itu Pak yang menggambarkan bahwa kita mau melakukan kerjaan apa aja gitu ya. Kan pekerjaan itu diminta oleh orang operasional Pak ya ke kita kalau kita orang maintenance gitu ya. Dari permintaan itu ya kan baru kita bikin planning ya. Minggu ini apa aja? Permintaannya berapa sih? Kalau saya kan tutup buku permintaan pekerjaan itu hari Kamis sampai sore ya. Jadi setelah satu minggu sampai hari Kamis ini saya planningkan 1 minggu ke depan ya. Jadi kalau ada permintaan pekerjaan kalau nggak urgent yang hari Rabu, hari Minggu, hari Sabtu, hari berikutnya Senin sampai hari Kamis itu masuk pekerjaan minggu depan. Nah, jadi kita selesaikan dulu yang ada di planning ini gitu loh. Oh, jadi orang produksi minta perbaikan suatu alatnya, tapi alatnya itu nggak urgent. Jadi kita masukin schedule ke minggu depan gitu berarti Pak. Ya, gini Pak. Bapak harus bikin aturan. Saya kan bikin aturan ini ya. Pekerjaan ya kan, WR atau permintaan pekerjaan saya tutup buku dari Kamis ke Kamis gitu ya. Hari Kamis saya tutup buku, hari Jumat saya keluarkan schedule untuk minggu ini gitu ya. Jadi kalau setelah schedule saya keluar, orang masukkan permintaan pekerjaan yang bukan urgent, berarti itu akan masuk schedule minggu depan gitu loh Pak ya. Jadi kita nggak ada rancu lagi gitu loh ya. Ya Pak, baik Pak.
Oke ya. Oke Pak, terima kasih Pak. Oke, ada lagi? Kalau nggak ada, saya teruskan. Apa namanya? Strategi maintenance berikutnya itu adalah predictive maintenance ya. Jadi ini apa namanya? Strategi itu terbagi dua, ada metodologi, ada filosofi ya. Jadi filosofi itu konsepnya bagaimana gitu ya. Metodologi itu metodenya bagaimana. Jadi ada reactive maintenance, tadi ada preventive maintenance, ada predictive maintenance. Predictive maintenance itu adalah aktivitas di maintenance yang bertujuan untuk mendeteksi gejala kerusakan yang akan timbul disebabkan oleh kondisi yang tidak normal. Ya kan? Adapun teknik yang dilakukan sebagai berikut, ada vibrasi, ada infrared termografi, ada performance trending, ada electrical insulation test, ultrasonic leak detector, pole gas analysis dan insulation liquid analysis, proteksi relay testing, dan time travel analysis. Terus itu ada stereoscopic fotografi dan lain sebagainya. Jadi semua yang saya sebutkan ini adalah pekerjaan mengambil data ya. Jadi orang pekerjaan maintenance yang kerjanya mengambil data dan tidak melakukan aktivitas atau melakukan perbaikan pada saat itu disebut dengan prediktif. Jadi data itu diambil, ya kan, kemudian dianalisa, oh ini biasanya nggak seperti ini gitu. Contohnya vibrasi. Vibrasi itu normalnya kalau pompa itu di bawah 4. Bulan yang lalu saya cek itu vibrasinya masih 1. Sekarang ini udah di atas 4, misalnya 5. Ya. Setelah dia 2 bulan, vibrasinya naik. Berarti ini 2 bulan lagi, 3 bulan lagi ini naik nih sekian. Ini harus diplanningkan ya. Jadi seperti itu. Itu namanya predictive maintenance. Ya, ini kalau kita lihat dari grafik ini, ya kan. Jadi kalau equipment itu, semua equipment ya, semua equipment itu pasti kalau kita lihat equipment kondisinya ini baru mulai commissioning ya, baru start lah jalan. Pasti equipment itu sesuai dengan berjalannya waktu pasti menurun kondisinya ya, turun seperti ini. Pada saat turun ini ya kan sebetulnya udah ada gejala-gejala ya di sini, udah ada gejala-gejala kerusakan, indikasi misalnya pompa ya. Pertama ini vibrasinya 0, sekian. Setelah jalan beberapa waktu dia mulai ada kenaikan vibrasi ya kan. Temperatur bearing mulai naik, biasanya itu misalnya dia di bawah 50, sekarang mulai dia 50. Vibrasinya biasanya dia di bawah 4 dan mulai naik dan lain sebagainya ya. Itu adalah apa namanya indikasi dari setiap equipment. Jadi gejala ini sebetulnya bisa diprediksi ya. Oh ini vibrasinya setiap 1 bulan naik gitu. Seperti apa gitu ya. Ya ini apa namanya, mengapa kita butuh menganalisa suatu getaran ya. Jadi setiap alat yang berputar itu ya kan pasti menimbulkan getaran. Setiap getaran menimbulkan gesekan ya. Dan setiap gesekan itu ya kan akan menimbulkan panas dan lain sebagainya, bisa menimbulkan kerusakan ya. Jadi bearing kalau dia berputar vibrasinya mulai meningkat, baut pun mulai berkendoran ya kan. Tetapi itu tidak konstan, tidak langsung terjadi. Nah, makanya kenapa penting kita lakukan vibrasi analisis ini, biar kita tahu nih ya kan peningkatan trendingnya berapa sih setiap waktu tuh peningkatannya vibrasinya. Ya, itulah tujuannya sebetulnya ya, nanti bisa dibaca. Nah, ini contohnya ya. Jadi kalau apa namanya, kalau satu pompa ya kan, di
dikopel oleh motor, ya kan, pasti setiap ada penambahan waktu berjalan, pasti akan ada peningkatan vibrasi walaupun kecil. Makanya kita perlu mendeteksi, ya. Jadi karena vibrasi ini, getaran ini bisa menimbulkan efek getar pada pada bearing, ya kan, menimbulkan panas, ya, menimbulkan keausan dan lain sebagainya. Ya. Jadi vibrasi itu disebabkan oleh apa aja, ya. Jadi beberapa masalah mesin yang paling umum yang menyebabkan getaran. Ya. Pertama, ketidaksejararan kopling, bantalan atau bearing dan roda gigi, ya, seperti pada gambar ini. Ketidakseimbangan komponen yang berputar, ya, ini nggak balan. Terus ada yang longgar. Terus ada kerusakan bantalan elemen bergulir, ya, bearing. Ada keausan, ya, dan ada gesekan, ya. Jadi inilah yang menyebabkan motor atau rotating equipment itu bergetar, ya. Berikutnya ada masalah aerodinamis. Jadi kipas pun, ya kan, itu bisa juga menyebabkan getaran, ya. Masalah kelistrikan. Jadi kalau medan magnetnya, ya kan, di dalam motor itu tidak seimbang, itu bisa juga menyebabkan vibrasi. Kemudian ada resonansi, yaitu adalah getaran yang disebabkan oleh getaran lain yang merambat, ya. Kemudian ada ketidaksejajaran. Jadi berikutnya, ya, predictive maintenance itu ada deteksi ultrasonik, ya, yaitu deteksi suara yang secara normal tidak bisa didengarkan oleh manusia, ya. Jadi batas pendengaran manusia itu dari 20 sampai 20.000 kHz, ya. Jadi alat ini, ya kan, untuk mendeteksi, ya, dan bisa kita simpulkan bahwa dengan suara ini ada masalah ini, gitu ya. Jadi ultrasonik ini diaplikasikan untuk deteksi kebocoran tekanan dan vakum, ya kan, pemeriksaan kebocoran steam trap, periksa verifikasi fungsi valve, ya kan, penukaran panas dan tabung kondensor dan kebocoran lembaran tabung. Ada pemantauan boiler, kebocoran pipa boiler, kebocoran tangki dan bejana tekan, ya. Seperti ada contohnya pada gambar ini. Kemudian predictive maintenance ini data apa yang dilakukan, yaitu oil analysis, ya. Oil analysis itu adalah kegiatan pengambilan sampel minyak pelumas, kemudian kita bawa ke lab untuk mengukur standar, apakah ini masih standar atau tidak, ya. Jadi metodologi pengambilan sampel cairan, menganalisa bahan kimia, partikel kausan, kemampuan fluida dan kausan. Ya, mengapa kita butuh analisa minyak ini? Untuk deteksi dini kausan aset. Ya, jadi kalau di minyak itu ada beram dan lain sebagainya, berarti di dalam itu mungkin, ya, kemungkinan besar ada keausan atau gesekan. Jadi kita perlu cek di dalamnya apa yang terjadi. Jadi itulah salah satu fungsinya. Selain itu juga untuk mendeteksi apakah minyak ini masih bisa dipakai lagi atau tidak. Jadi kalau masih bisa dipakai, kita bisa lanjutkan, ya, bisa lanjutkan misalnya genset. Menurut rekomendasi genset itu 250 jam, ya kan, kita harus ganti oli, ya. Untuk mengurangi biaya, ya, kita cek dulu di lab apakah ini masih layak atau tidak. Makanya di
cek di lab. Ternyata dari dari hasil pengecekan, oh ini masih bagus ya. Kita bisa perpanjang menjadi 500 atau berapa. Jadi cost bisa ditekan. Itu salah satu tujuan utama dari oil analysis. Ya, karena oil analysis ini seperti yang saya sampaikan tadi ya memantau kondisi dari suatu mesin itu sendiri ya. Jadi dari begitu kita cek di dalamnya ada kontaminasi, ada beram dan lain sebagainya, udah ada gambaran nih bagi kita bahwa oh ini kondisi mesinnya, oh, ini ada yang aus dan lain sebagainya. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi bahwa dengan oil analysis ini ya kan kita tahu oli yang kita pakai itu masih masih layak digunakan atau tidak ya kan. Jadi kita tahu ganti oli itu bukan hanya berdasarkan manual ya. Kalau kita lihat manual itu memang kadang-kadang oh ini setiap 2000 jam harus diganti ya. Itu kadang-kadang manual ada ada strategi bisnisnya juga gitu ya. Apalagi kompresor ya kan tidak boleh menggunakan oli yang lain, harus menggunakan oli yang bawaannya atau apa semua ya. Sebetulnya nggak seperti itu juga ya. Itulah fungsinya kita melakukan oil analysis. Sampai di sini untuk predictive maintenance ada yang mau disampaikan? Halo Pak Retno. Ya silakan Pak. Oke Pak, terima kasih Pak. Nah ini terkait predictive maintenance ini kan kita posisinya kan kita mendeteksi sejak dini. Kalau di tempat kita itu sekarang itu baru ada oil analysis. Nah hanya dengan dengan kondisi yang ada itu terkadang dari setiap step tadi itu justru menimbulkan kekhawatiran begitu Pak. Padahal kondisi alat kita itu masih berjalan dengan normal seperti itu. Nah, kira-kira kalau misalkan untuk penerapan predictive maintenance yang best practice itu menurut Pak Retno itu bagaimana kira-kira ya Pak, agar yang kita khawatirkan ini ketika kita menemui ini di early stage ternyata ya problemnya tidak masih dalam batas toleransi sehingga sisa-sisa umur yang untuk komponen tadi itu terbuang sia-sia. Akhirnya kita ganti komponen sedangkan masih ada sisa lifetime yang sebetulnya itu masih bisa kita manfaatkan. Nah, kita khawatirnya di situ. Kira-kira best practice untuk predictive maintenance ini penerapannya seperti apa ya Pak? Kira-kira Pak. Terima kasih Pak Retno. Oke Pak. Jadi kalau kita predictive maintenance ini sebetulnya gini Pak. Kita harus tahu dulu pola atau karakteristik dari suatu equipment ya. Misalnya gini. Contohnya tadi itu ya. Saya lakukan oil analysis. Ya, oil analysis ya. Waktu saya cek setelah 250 jam jalan, ternyata di oli itu tidak ada beram, ya, tidak ada beram, tidak ada kontaminasi dan air dan lain sebagainya. Artinya, ya kan, berarti kan kondisi di dalam mesin saya itu tidak ada gesekan yang bisa menimbulkan yang mengurangi dari material, itu. Makanya saya berani tadi extend ya 250 jam lagi karena ada list ini masih standar gitu ya. Terus apalagi ya dari trending contohnya gini ya. Misalnya equipment saya ini ya motor lah ya. Motor saya ini normalnya misalnya selama ini trendingnya itu temperaturnya itu waktu dia jalan dia di bawah 50 ya kan terus. Kemudian ya setelah dia jalan 6 bulan naiklah dia
2 derajat, jadi 50 sampai 60 secara rutin terus sampai akhir tahun ya. Dari situ ya kan kita bisa kita bisa melihat polanya ya. Jadi predictive maintenance ini kita harus tahu polanya ya kita. Oh ini equipmentnya polanya seperti ini ya. Jadi kita bisa perkirakan bahwa alat ini nanti kalau kita tambah lagi waktunya ya kan, ini mungkin masih bisa ya. Disitulah kita bisa melihat Pak ya. Jadi jangan sampai kita oh ini masih lead time-nya ini masih lama ini ya kan ada gejalanya Pak ya. Lead time-nya ini kita harus tahu nih kalau ada gejala ini misalnya ada gejala temperatur vibrasi, oh ini lead time itu dari gejala yang kita jumpai sampai terjadi kerusakan itu disebut lead time. Kita nggak tahu gitu ya kita nggak bisa juga kita seperti itu, kita harus ada record Pak ya. Jadi biasanya kalau ada gejala ini ya, makanya historical itu sangat dibutuhkan untuk menganalisa. Jadi kalau ada gejala ini ya 6 bulan kemudian akan terjadi seperti ini. Nah, jadi syarat dari predictive maintenance ini salah satunya kita harus tahu dulu polanya ya. Jadi Bapak catat dulu historicalnya biar Bapak tahu polanya sehingga Bapak tidak salah dalam oh ini harusnya bisa 6 bulan kok udah aku buang ya beberapa bulan yang lalu. Harusnya aku bisa save cost sekian bulan gitu. Oke Pak ya, dari saya seperti itu Pak. Iya Pak, siap Pak. Berarti yang tadi itu yang pertama itu dari parameter, kedua trending, yang ketiga gejala-gejala lain dan record untuk filernya ya Pak. Ya biar kita tahu gini Pak, kenapa lead time ini kita harus tahu ya. Biasanya misalnya kita jumpai motor kita misalnya agak kasar gitu ya. Dari kondisi suara seperti ini, biasanya ini dalam 1 bulan ini pasti ini bisa jam gitu ya. Nah, historical itulah kita harus mempunyai ya kan, harus kita miliki agar kita bisa tahu nih lead time-nya ya. Jadi kalau kita nih udah melakukan predictive maintenance Pak, kita harus tentukan lead time-nya ya. Misalnya ini masih sehat ya kan, sehatnya itu sampai berapa lama ya kan. Nah, itulah fungsinya data yang kita analisa ya Pak. Jadi dari data, dari historical kita bisa ambil langkah, oh kita akan melakukan ini. Kita sampaikan ke manajemen bahwa ini pabrik harus di stop karena ada gejala seperti ini. Kalau ada gejala seperti ini lead time-nya 1 bulan pasti ini ada kerusakan ini. Kita harus sampai kita pede seperti itu Pak, mengatakan. Oke, siap di copy Pak Ratno ini kita catat. Oke, terima kasih banyak Pak Ratno. Ya, sama-sama Pak. Ada lagi yang lain? Oke Pak, kalau nggak ada. Halo Pak. Ya, kalau nggak ada saya teruskan Pak ke Pak Gema ya suaranya. Oke, saya teruskan ya ke proactive maintenance ya. Proactive maintenance ini adalah maintenance program yang fokus pada akar masalah dan continuous improvement. Artinya ya, setelah strategi yang semuanya yang saya sebutkan di atas tadi telah kita lakukan, ya kan? Nah, ternyata yang kita lakukan itu tidak bisa mengatasi masalah, kita harus melakukan redesign ya atau menambah aset ya. Kalau kita udah sampai ke tahap itu berarti kita udah sampai ke proaktif. Kadang-kadang kita udah lakukan preventive maintenance, kita udah lakukan predictive maintenance, tapi masalahnya nggak selesai-selesai juga karena memang alatnya itu
nggak mampu gitu ya kan, nggak mampu melakukan sesuai dengan target yang kita sampaikan, atau alatnya itu memang udah umurnya, nggak bisa lagi, atau desainnya itu ada yang salah. Jadi kalau kita harus melakukan perubahan desain dan menambah aset, berarti kita masuk ke dalam proactive maintenance ya, metodologi kita. Ya. Jadi kalau kita udah lakukan pengambilan data, ya kan lakukan preventif dan lain sebagainya, terus kita nggak melakukan apa-apa, ya kita kita nggak melakukan perubahan, berarti kita belum sampai ke proaktif. Oke, ini jadi kalau kita lihat apa namanya perkembangan maintenance itu, ya itu mulai dari apa namanya awalnya itu pertama kita tidak melakukan preventive maintenance. Ini dulu kali ya, zaman dulu. Kemudian mulailah timbul run to failure atau reactive maintenance. Kemudian muncul lagi metode baru, ada preventive maintenance. Kemudian muncul lagi ada predictive maintenance. Dan ini yang saat ini ya kan, yang saya sampaikan yang menjadi tujuan kita ini adalah proactive maintenance. Proactive maintenance ini udah luar biasa, udah apa namanya termasuk maintenance yang world class juga ya. Jadi kalau kita bandingkan apa namanya preventive maintenance, predictive maintenance, dan proactive maintenance, ya kan, dari segi pendekatan, kalau preventive maintenance itu menggunakan schedule, ya, itu biasanya time based, ya, berdasarkan waktu. Kalau predictive maintenance itu berdasarkan kondisi, ya kan, berdasarkan data yang didapat dari kondisi, kemudian diperkirakan, kemudian diestimasi, ya kan, apa yang akan terjadi, ya kan. Kemudian di proactive maintenance ini, ya kan, kita deteksi dan kita cari sumber masalahnya, ya. Pendekatannya seperti itu. Pendekatan itu adalah upaya yang kita lakukan, ya. Oke, yang tadi adalah metode, ya. Metode itu adalah cara yang kita lakukan. Kemudian di dalam strategi ini ada filosofi. Filosofi itu adalah konsep dasar bagaimana apa namanya strategi maintenance itu diambil, gitu ya. Yang pertama adalah condition based maintenance atau CBM, ya. Sebuah strategi pemeliharaan peralatan berdasarkan pengukuran kondisi peralatan terhadap standar yang diketahui untuk menilai apakah akan gagal selama beberapa periode masa depan dan mengambil tindakan yang tepat untuk menghindari konsekuensi dari kegagalan itu. Jadi begitu kita ambil data, ya kan, kalau ada apa namanya konsepnya itu mengambil data, dari data itu bisa kita perkirakan apa yang akan terjadi di depannya, berarti itu filosofinya adalah filosofi dari condition based maintenance atau CBM. Sasarannya, ya kan, CBM ini sasarannya untuk mengidentifikasi perubahan kondisi aset berdasarkan data yang akan memberikan peringatan dini terhadap potensi kegagalan. Ya, ciri-ciri fisik diidentifikasi yang secara kolektif menunjukkan kondisi saat ini dari aset. Ya, karakteristik ini diukur, dicatat, dan diselidiki sehingga tren dapat dikendalikan. Ya. Tren kemudian dibandingkan ke database pengalaman masa lalu untuk interpretasi dari hasil. Ya, interpretasi itu adalah perkiraan yang akan datang. Ya, itu adalah filosofi dari condition based maintenance. Jadi CBM ini layak ya jika ya ini ya tugas pemeliharaan berbasis kondisi ini hanya layak jika Anda dapat menentukan karakteristik potensi kegagalan sehingga dapat dikenali dalam praktek ya. Jadi kita tahu nih karakteristiknya dari suatu equipment itu ya.
Terus waktu tunggu memiliki penyimpangan kecil. Jadi begitu gejala ditemukan, ya kan, sampai dia terjadi kegagalan itu, kita harus tahu seminimal mungkin ya penyimpangannya. Ya, jadi jangan terlalu jauh salahnya. Ya. Praktis untuk memantau peralatan secara berkala yang kurang dari lead time. Ya, lead time cukup lama untuk mengambil tindakan untuk menghindari atau mengurangi konsekuensi dari kegagalan. Lead time itu adalah jarak waktu dari gejala sampai terjadinya kegagalan. Nah, ini ya kalau dari grafiknya. Jadi waktu kita deteksi ini di sini, ya kan, sampai dia ini kegagalan atau rusak, ini disebut dengan lead time ya. Kita harus tahu nih lead time-nya ini. Dari mana kita tahu ya? Berarti kita tahu nih polanya atau karakteristik dari satu equipment tersebut. Ya, ini penerapan. Oke, ya. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan atau mau ditambahkan? Ini Bapak-Bapak ini dari industri mana yang banyak ya? Kita pertambangan Pak Retno. Pertambangan lagi jayanya sekarang nih ya. Iya Pak. Ini mudah-mudahan ini mungkin sementara aja karena sekarang ini kan lagi moratorium juga untuk PLTU. Jadi kemungkinan 2025 itu bakal turun konsumsi domestik. 2030 udah nggak primadona lagi kemungkinan itu Pak. Ya, jadi sekarang ini kondisi kondisi dunia lagi krisis ya. Jadi biaya transportasi, harga ekspor meningkat 2 kali lipat, harga besi naik 2 kali lipat, harga semua naik 2 kali lipat. Jadi kita harus siap dengan kondisi ini. Jadi yang sekarang ini lagi terancam menurut saya, menurut estimasi ke depan para pakar bisnis ya, dari industri-industri yang bergerak dalam bidang konstruksi atau manufaktur yang sifatnya otomotif dan lain sebagainya, sangat-sangat sangat harus hati-hati ya. Jadi bahkan di beberapa tempat itu udah terjadi penurunan, bahkan motor listrik aja ya, juga ada masalah juga mengenai semikonduktor. Dengan peningkatan biaya transportasi dan lain sebagainya, kemampuan orang untuk membeli pasti luar biasa berkurangnya ya. Jadi banyak industri yang nanti takutnya bisa terancam ya. Jadi yang paling aman ini sekarang ini kayaknya itu di industri makanan ya, di industri makanan mudah-mudahan masih aman ya. Amin, amin Pak. Nikel Pak, kedepannya Pak, ini nikel lagi mulainya nih. Iya Pak, ya. Jadi baterai. tambang ini kan lagi jaya nih Iya. Pak. Iya. Besi aja Pak, besi aja naik 2 kali lipat nih Pak ya. Betul Pak. Jadi saya kan mau bangun pabrik ini ya. Untuk strukturnya aja tiba-tiba naik 2 kali lipat tuh biayanya ya. Ini Jadi kalau menimbulkan efek yang berat nih buat dunia industri. Sampai betul, orang Pak. Cina, ya kan, di Cina itu seluruh home industri itu di stop sama pemerintahnya. Terus kapal-kapal yang selama ini untuk mobilisasi dikurangi, bahkan 30% diambil pemerintah, diambilkan jadi besi tua ya. Jadi luar biasa halnya Pak. Oke. Kalau nggak ada saya teruskan kembali. Tadi yang saya sampaikan tadi pertama adalah metodologinya, kemudian ada setelah metodologi tadi ada ada reactive maintenance, ada preventive maintenance,
ada predictive maintenance, ada proactive maintenance. Ya, jadi apa sih yang mendasari sehingga timbul ya konsep metodologinya, metodenya tadi ya? Itu berasal dari filosofinya atau konsepnya dari CBM, ya kan? Dari SCM, kemudian ini adalah dari RCM. RCM adalah strategi maintenance yang mengintegrasikan preventive maintenance, predictive maintenance, reactive maintenance, dan proaktif maintenance, serta secara sistematis mengidentifikasi semua fungsi dan kegagalan suatu aset. Ya, jadi ini lebih apa namanya ditekankan lagi masalah fungsi dan estimasi kegagalan ya di RCM. Ya. Terus RCM ini prosesnya bagaimana ya? Prosesnya pertama ada planning dan preparation ya. Jadi kalau apa namanya kalau kita bilang, oh, Pak, saya udah menggunakan sistem RCM ya. Nah, apakah di perusahaan kita udah melakukan semua ini ya. Jadi kalau kita udah melakukan ini berarti yang kita sampaikan itu benar ya, bahwa oh ini RCM udah kita lakukan. Kalau saya terus terang tidak mengadopsi ini semua ya, tapi saya berusaha mengadopsi ke proactive maintenance karena RCM ini biayanya cukup mahal. Ya, di sini ada RCM Process Overview. Ya, jadi pertama ada planning dan preparation. Ya, identifikasi tim. Jadi ini ada timnya juga ya RCM ini. Terus ada identifikasi analisis, ada prioritas, ada identifikasi dan dokumentasi review proses, ada training, ada apa namanya penerapannya gitu ya. Kemudian ada proses berikutnya, ada analisis. Ya, jadi di analisis ini ada equipment kick-off meeting ya. Jadi kalau saya lihat ini ya kan, proses ini agak mirip dengan apa namanya? Agak mirip dengan hajjob ya. Jadi kalau kita melakukan hajjob itu kita ada timnya gitu ya. Baru itu kita lakukan analisis apa aja sih potensi-potensi ya kan yang bisa menimbulkan apa namanya failure dan apa akibatnya ya. Setelah kita analisis bagaimana kita mengimplementasi ya. Setelah kita bisa mengimplementasi, bagaimana caranya kita mempertahankan ini agar terus tetap dijalankan. Ya, inilah proses dari RCM ini. Jadi kalau kita memang tim kita udah melakukan ini dalam satu organisasi, berarti kita udah melakukan apa namanya RCM dengan benar. Nah, jadi ini ada langkah-langkahnya menentukan fungsi dari aset dalam konteks operasional, kemudian dalam kondisi apa kegagalan itu terjadi ya, jadi kita harus tahu juga ya kan. Terus apa yang menyebabkan setiap kegagalan, jadi setiap equipment itu kita tentukan tuh ya apa yang menyebabkan dari kerusakan atau kegagalan dari satu equipment itu. Terus apa akibatnya ya jika terjadi kerusakan ya. Terus bagaimana konsekuensinya setiap dari kegagalan atau kerusakan. Jadi setiap equipment itu dilakukan seperti ini. Makanya butuh manpower, butuh engineer yang banyak. Ya, jadi kenapa ini berat diterapkan? Karena butuh biaya dan manpower yang banyak. Ya, itulah sebabnya RCM ini hanya relevan diaplikasikan di industri pesawat terbang. Karena industri pesawat terbang itu harganya mahal dan tidak ada tawar-menawar. Dia setiap sayap ada engineer-nya sendiri, ada elektrikalnya, ada mekanikalnya, dan khusus ya, banyak orang-orang khusus di situ ya. Jadi kalau industri kayak apa namanya refinery ini kurang relevan karena terlalu mahal dan belum membutuhkan analisa seperti itu gitu ya. Kemudian filosofi yang berikutnya adalah total predictive maintenance atau TPM ya. Jadi
Di TPM ini, kalau kita bilang organisasi kita udah melakukan TPM, kita juga harus membentuk tim ya di dalam menjalankan dari TPM ini ya. Jadi ada 8 pilar ya. Jadi kalau 8 pilar ini seperti health and safety, education dan training, autonomous maintenance, planning maintenance, quality maintenance, dan focus improvement, serta support system atau TPM administrasi dan tool manajemennya ini udah diimplementasikan dengan benar ya, berarti kita sudah menjalankan dari TPM program ini ya. Ya, saya rasa untuk strategi ya, strategi maintenance ini yang perlu saya sampaikan. Jadi kalau kita menyampaikan maintenance itu manajemennya bagaimana ya? Pertama kita harus tahu strategi ya. Strategi itu ada apa namanya reactive maintenance, ada metodologi, terbagi dua, ada metodologi dan ada filosofi ya. Metodologi itu adalah cara kita bagaimana kita menjalankannya. Ada reactive maintenance, ada preventive maintenance, ada predictive maintenance, ada proactive maintenance. Terus ada filosofi. Filosofi adalah konsep yang mendasari sehingga timbul metode yang ada di atas tadi ya. Jadi metodenya itu filosofinya itu ada CBM, ada RCM dan ada TPM ya. Sampai di sini ada yang mau disampaikan?